Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Pada kesempatan ini, saya mengangkat topik mengenai cara mencari nilai p-value atau stick menggunakan Excel. Terus terang, ini video untuk merespon beberapa permintaan subscriber Kanda Data yang menanyakan bagaimana sih cara kita mencari nilai SIG kalau kita melakukan perhitungan secara manual. Sebelumnya, dari beberapa tutorial yang telah saya buat, di situ ada cara yang membandingkan antara nilai, misalkan F hitung dengan F tabel atau T hitung dengan T tabel. Tapi bagaimana caranya mencari menggunakan Excel nilai SIG ya? Berbeda kalau kita menggunakan SPSS atau software yang lain, kita umumnya akan menemukan nilai signifikansi. Ini penting karena sebagai dasar untuk menentukan keputusan hipotesis penelitian kita. Baik, di sini saya telah ada contoh kasus, saya telah menyiapkan sebuah contoh kasus. Di sini ada regresi linear berganda dengan dua variabel bebas, di mana Y adalah penjualan mobil, X1 dan X2 masing-masing adalah biaya iklan dan tenaga marketing dengan jumlah N15. Bagaimana cara melihat nilai SIG? Oleh karena itu, ketika kita melakukan perhitungan manual, artinya teman-teman, Sobat Karena Data harus melakukan perhitungan secara manual, satu persatu, seperti beberapa video yang telah Kanda Data upload. Silakan ikuti. Untuk memudahkan dan mempercepat, saya di sini akan mencoba membandingkan antara nilai signifikansi atau SIG yang diperoleh dari SPSS dan kita bandingkan dengan yang kita hasilkan dari Excel, apakah sama atau berbeda. Ini sengaja untuk meng-cross-check apakah benar atau tidak. Baik, sebelum kita melanjutkan, saya informasikan kepada Sobat Kata Data, jika ingin terus berlangganan dan ingin mendapatkan update notifikasi jika ada video terbaru, silakan klik tombol merah di bawah, klik subscribe, dan aktifkan gambar loncengnya. Baik, kita lanjutkan. Saya akan menginput semua data yang di Excel ini di SPSS. Karena keterbatasan waktu, silakan teman-teman bisa langsung input, karena di sini saya sudah menginputnya ke dalam SPSS, di mana ini ada dua variabel bebas dan satu variabel terikat, jumlah datanya 15, kemudian diukur semuanya menggunakan skala rasio ya, skala perhitungan rasio untuk variabel penjualan mobil, biaya iklan, dan tenaga marketing. Baik, langsung saja kita butuhkan adalah nilai dari SIG-nya ya. Kita lakukan analyze, kemudian kita klik regression, selanjutnya kita klik linear. Selanjutnya, Sobat Karena Data pindahkan mana yang variabel terikat ke kotak dependen dan mana saja yang masuk dalam variabel bebas ke kotak independen. Untuk penjualan mobil masuk kotak dependen, biaya iklan masuk ke kotak independen, dan tenaga marketing masuk ke kotak independen. Baik, dalam kasus ini karena kita ingin melihat nilai signifikansinya, abaikan pilihan yang lain, kita klik OK. Selanjutnya akan muncul output ya. Nah, di sini langsung saja kita lihat ada dua nilai ya, sig di ANOVA dan sig di koefisien ya. Kita gunakan yang sini saja boleh ya. Kita copy ya, klik kanan, kita copy. Oke. Kemudian kita buka kembali file Excel yang tadi kita buka. Oke. Di sini boleh kita paste ya, di sini ya. Oke. Nah, di sini kita lihat untuk signifikansinya adalah biaya iklan 0,000 dan tenaga marketing 0,031 ya. Artinya ini bawah 1% untuk yang biaya iklan P-value-nya. Kemudian tenaga marketing P-value-nya berada di antara 5% dan 1%. Tapi ini masih signifikan. Kalau kita menggunakan dua istilah, misalkan di bawah
1% highly significant. Kalau antara 1 dan 5% kita gunakan istilah signifikan. Ada yang menggunakan seperti itu. Baik, caranya bagaimana? Kita ingin melihat mencari sig untuk biaya iklan dan tenaga marketing di Excel. Caranya bagaimana? Ya, jadi kita lihat dulu derajat bebasnya ya, degree of freedom, ya, derajat bebas, DF aja ya, DF sama dengan N min K ya. K-nya itu adalah jumlah seluruh variabel ya. Sini DF-nya, N-nya adalah ada 15 ya, 15. Kemudian jumlah variabelnya adalah 3 ya, satu variabel terikat dan dua variabel bebas. Kurangi 3 ya. Jadi DF sama dengan 15 kurangi 3 sama dengan 12. Baik, sampai di sini langsung saja kita lihat yang pertama di sini ada biaya iklan variabelnya. Kemudian yang kedua adalah tenaga marketing. Caranya bagaimana? Kita tenaga marketing dulu ya, dari bawah dulu boleh ya. Sama dengan T distribution ya. T dis buka kurung. Nah, di sini ada petunjuknya. X ini adalah nilai dari T hitung ya, kalau kita akan menggunakan T ini ya. Kemudian degree of freedom adalah derajat bebas. Kemudian tails-nya ini adalah apakah kita menggunakan one way atau satu arah, uji satu arah, atau kita menggunakan yang dua arah ya. Mau satu arah atau dua arah. Kita menggunakan dua arah ya. Langsung saja X-nya ini adalah kita lihat yang tenaga marketing adalah 2,442. Kita linkkan saja langsung di sini. Oke. Kemudian petunjuknya adalah koma. Kemudian degree of freedom-nya adalah 12. Kita ketik boleh atau linkkan juga boleh. Kemudian kita koma lagi. Dan di sini ada one tail distribution dan ada two tail distribution. Kita gunakan yang dua arah. Two tail. Kemudian tutup kurung. Kemudian kita tekan enter. Jawabannya adalah 0,031 untuk tenaga marketing. Ini untuk SIG-nya ya. Sama atau tidak dengan hasil FPSS. Tenaga marketing 0,031. Sama ya. Oke, kita lanjutkan untuk pembuktian yang kedua. Biaya iklan. Dengan cara yang sama ya. T distribusi, buka kurung, X-nya berarti yang biaya iklan. Kemudian koma, degree of freedom-nya adalah 12. Kemudian koma, kita gunakan yang detail. Tutup kurung, enter ya. 0,04. Kalau kita dibuatkan 3, maka jadi 3 angka di belakang koma maksudnya ya. Ini maka akan menjadi 0,000. Boleh kalau kita panjangkan menjadi 4, 0,004. Ini kita juga jadikan 4, 0,004. Sama ya. Jadi hasilnya sama. Jadi kita bisa berhasil mencari nilai signifikan atau p-value-nya ya. Jadi caranya adalah test distribution tadi. Ikuti rumusnya ya. Kalau settingnya separator komanya titik tadi menggunakan koma. Tapi kalau separatornya koma itu menggunakan titik koma. Jadi sesuaikan dengan settingan dari em, separator koma atau titik di Excel teman-teman sobat Karena Data dimanapun Anda berada. Baik, demikianlah cara mencari nilai signifikansi atau p-value di Excel. Dan kita sudah membuktikan bahwa hasilnya benar sama dengan hasil di SPSS. Baik, demikian video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.